Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoiril Aryansyah dengan NIM C1B023100. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi lintas generasi di tempat kerja. Yang pertama itu ada poin latar belakang. Dunia kerja saat ini semakin kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok usia yang berasal dari generasi yang berbeda. Yang pertama yaitu ada baby boomers, Gen X, milenial, dan Gen Z. Setiap generasi memiliki nilai, sikap kerja, dan gaya komunikasi yang unik. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan tantangan dalam komunikasi dan kolaborasi, namun juga membuka peluang besar untuk inovasi dan pertukaran pengalaman. Oleh sebab itu, memahami dan mengelola komunikasi lintas generasi menjadi hal penting agar hubungan kerja tetap harmonis dan produktif. Yang kedua, ada tujuan komunikasi lintas generasi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas kerja tim melalui komunikasi yang saling memahami antar generasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja inklusif yang menghargai perbedaan usia dan pandangan. Yang ketiga, mengurangi konflik dan kesalahpahaman yang timbul akibat perbedaan gaya komunikasi. Yang keempat, mendorong transfer pengetahuan antara generasi senior dan junior. Dan yang kelima, atau yang terakhir, membangun budaya kerja kolaboratif untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu ada poin ketiga, yaitu karakteristik komunikasi tiap generasi. Yang ketiga ada karakteristik komunikasi tiap generasi. Yang pertama itu ada generasi baby boomers. Tahun kelahiran mulai dari 1946 sampai 1964. Itu terdapat ciri umumnya. Yang pertama disiplin, loyal, menghargai hierarki, dan gaya komunikasinya lebih suka komunikasi formal dan tatap muka. Lalu ada generasi X dari tahun kelahiran 1965 sampai 1980. Itu terdapat ciri umum seperti mandiri, realistis, fokus hasil. Gaya komunikasinya praktis dan efisien. Lalu ada milenial, yaitu tahun kelahiran 1981 sampai 1996. Ciri umumnya yaitu kreatif, adaptif, dan kolaboratif. Gaya komunikasinya yaitu terbuka, cepat, suka feedback digital. Lalu yang terakhir ada generasi Z, mulai dari tahun 1997 sampai dengan 2012. Ciri umumnya yaitu digital native, multitasking, dan ekspresif. Gaya komunikasinya yaitu visual, fleksibel, banyak melalui media sosial. Yang keempat, tantangan komunikasi lintas generasi. Yang pertama yaitu perbedaan nilai ekspektasi kerja antar generasi muda dan tua. Yang kedua, kesenjangan teknologi antara generasi senior dan generasi muda. Yang ketiga, perbedaan gaya komunikasi. Bahasa santai dianggap kurang sopan oleh generasi yang lebih tua. Lalu stereotip antara generasi. Misalnya generasi tua dianggap kuno dan generasi muda dianggap kurang disiplin. Yang terakhir, kurangnya empati dan kesediaan memahami perbedaan antar generasi. Lalu ada poin yang kelima, strategi membangun komunikasi antar generasi. Pelatihan lintas generasi untuk meningkatkan pemahaman antar usia. Lalu, gunakan berbagai saluran komunikasi seperti rapat langsung, email, dan media digital. Lalu ada membangun budaya komunikasi terbuka agar semua karyawan dapat menyampaikan pendapat. Selanjutnya, ciptakan kolaborasi lintas generasi melalui proyek bersama. Berikan feedback yang tepat waktu sesuai gaya komunikasi tiap generasi. Hilangkan stereotip usia dan fokus pada kemampuan individu. Dan poin yang keenam, peran pemimpin dalam komunikasi lintas generasi. Pemimpin berperan sebagai jembatan antar generasi dengan cara menjadi teladan komunikasi terbuka dan menghargai perbedaan, memahami karakteristik tiap generasi agar pesan tersampaikan dengan baik, menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai kebutuhan generasi, membangun budaya saling menghormati dan kolaboratif, mendorong mentoring dua arah agar karyawan senior dan junior saling belajar. Pemimpin yang efektif mampu mengubah perbedaan generasi menjadi kekuatan organisasi, bukan sumber konflik. Lalu poin yang terakhir, kesimpulan. Komunikasi lintas generasi adalah aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia modern. Dengan pemahaman yang baik, perbedaan generasi dapat menjadi peluang kolaborasi dan inovasi. Diperlukan strategi komunikasi yang inklusif, keterbukaan, dan empati dari semua pihak.
Pemimpin dan HR harus menciptakan budaya kerja yang harmonis dan adaptif terhadap keberagaman usia. Perbedaan generasi bukan penghalang, tapi jembatan menuju kerja yang produktif dan saling menghormati. Terima kasih.